Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari 3.3 studi kasus ergonomi pada PT Pacawangsa Kereta Mulia. Ergonomi kerja merupakan salah satu aspek penting dalam perancangan sistem kerja yang bertujuan menyesuaikan lingkungan kerja dengan kemampuan, keterbatasan, serta kenyamanan manusia. Penerapan prinsip ergonomi yang tepat, padat, meningkatkan efisiensi kerja, kenyamanan, dan mengurangi risiko cedera akibat aktivitas kerja yang berulang atau postur yang tidak tepat. Berdasarkan hasil pengamatan awal di PT Pancawangsa Kerta Mulia, ditemukan bahwa beberapa area kerja, khususnya bagian administrasi distribusi, belum sepenuhnya memenuhi prinsip ergonomi. Hal ini terlihat dari desain serta tata letak fasilitas kerja yang belum disesuaikan dengan ukuran tubuh, antropometer, dan kebutuhan masing-masing pekerja. Selain itu, aktivitas manual handling di area gudang masih dilakukan secara konvensional tanpa alat bantu ergonomis, sehingga berpotensi menimbulkan beban fisik berlebih dan risiko cedera. Identifikasi permasalahan. Ketinggian meja dan kursi belum sesuai dengan posisi duduk ideal serta pandangan terhadap layar komputer. Selanjutnya, kursi kerja tidak memiliki fitur pengaturan adjustable seperti tinggi dudukan, kemiringan standar, dan kesandaran lengan. Posisi monitor tidak sejajar dengan pandangan mata, menyebabkan pekerja sering menunduk atau menengadah dalam waktu lama. Aktivitas manual handling seperti mengangkat, menurunkan, dan memindahkan barang masih dilakukan tanpa alat bantu seperti hand pallet, troli, atau liftable. Ketinggian rak penyimpanan tidak sesuai dengan jangkauan optimal pekerja. Sebagian terlalu tinggi dan sebagian terlalu rendah. Postur kerja membungkuk dan memutar tubuh sering dilakukan saat pengangkatan barang yang meningkatkan risiko cedera punggung bawah, low back pain. Area kerja staf administrasi, ketinggian meja dan kursi belum sesuai dengan posisi untuk duduk ideal serta pandangan terhadap layar komputer. Kursi kerja tidak memiliki fitur pengaturan adjustable seperti tinggi dudukan, kemiringan, sandaran, dan sandaran lengan. Posisi monitor tidak sejajar dengan pandangan mata, menyebabkan pekerja sering menunduk atau menengadah dalam waktu yang lama. Keyboard dan mouse diletakkan terlalu jauh dari tubuh, mengakibatkan tangan menggantung dan menimbulkan ketegangan otot pada bahu serta pergelangan tangan. Pencahayaan di ruang kerja belum merata. Beberapa area terlalu redup sementara area lain terlalu terang, sehingga menimbulkan kelelahan mata. Berikut adalah dokumentasi dari yang saya jelaskan tadi. Next, area kerja distribusi gudang, aktivitas manual handling seperti mengangkat, menurunkan, dan memindahkan barang masih dilakukan tanpa alat bantu seperti hand pallet, troli, atau liftable. Ketinggian rak penyimpanan tidak sesuai dengan jangkauan optimal pekerja, sebagian terlalu tinggi dan sebagian terlalu rendah. Postur kerja membungkuk dan memutar tubuh sering dilakukan saat mengangkat barang yang mengakibatkan risiko cedera punggung bawah, low back pain. Belum ada standar prosedur kerja ergonomis terkait teknik pengangkatan maupun pembagian beban kerja antar pekerja. Berikut adalah dokumentasinya. Tabel dampak permasalahan, aspek kesehatan, keselamatan kerja, produktivitas dan kinerja, motivasi dan kepuasan kerja. Dampak meningkatkan keluhan muskuloskeletal disorders (MSDS),
seperti nyeri punggung, leher, dan bahu, kelelahan otot akibat postur kerja statis dan posisi tubuh yang tidak ergonomis, risiko cedera akibat pengangkatan barang berat, penurunan efektivitas waktu kerja karena keseringan istirahat akibat ketidaknyamanan, menurunnya kecepatan dan akurasi kerja akibat kelelahan fisik, meningkatnya absensi karena keluhan kesehatan, karyawan merasa lingkungan kerja kurang nyaman, dan perhatian perusahaan terhadap keselamatan kerja masih rendah. Semangat kerja menurun karena kondisi kerja yang tidak mendukung kenyamanan. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa sistem kerja di perusahaan belum sepenuhnya menerapkan prinsip fit the job demand, yaitu menyesuaikan pekerjaan dengan kemampuan manusia. Desain fasilitas yang tidak sesuai ukuran tubuh pekerja menyebabkan beban fisik berlebih dan meningkatkan risiko gangguan muskuloskeletal. Selain itu, proses distribusi yang masih mengandalkan tenaga manual tanpa alat bantu menandakan belum adanya ergonomic intervention yang memadai dalam aktivitas material handling. Arahan perbaikan dan usulan perbaikan. Aspek penilaian postur lengan atas terangkat. Kondisi aktual terangkat kurang lebih 54 derajat, bahu kaku saat mengetik. Skorula 3, keterangan risiko sedang. Postur lengan bawah tidak sejajar dengan meja, posisi menggantung. Skorula 2, risiko sedang. Pergelangan tangan menekuk ke atas saat menggunakan mouse. Risiko 2, risiko sedang. Postur leher menunduk kurang lebih 30 derajat karena posisi monitor terlalu rendah. Skorula 3, risiko tinggi. Postur punggung sedikit membungkuk ke depan. Postur 3, risiko tinggi. Kaki tidak menapak sempurna di lantai. Skorula 3, risiko tinggi. Skorula 16, risiko tinggi, perlu tindakan perbaikan segera. Interpretasi postur kerja staf administrasi termasuk risiko tinggi terhadap gangguan muskuloskeletal, terutama pada leher, punggung, dan pergelangan tangan. Penyebab utamanya adalah posisi meja dan monitor yang terlalu rendah, serta kursi yang tidak dapat disesuaikan. Analisis reba pada area gudang. Aspek penilaian postur leher dan punggung. Membungkuk kurang lebih 60 derajat saat mengambil barang di bawah lutut. Skor reba 5, risiko tinggi. Postur kaki tidak seimbang, satu kaki lebih maju. Postur reba 2, risiko sedang. Gerakan tangan dan lengan mengangkat beban lebih dari 10 kg tanpa alat bantu. Skor reba 4, risiko tinggi. Gaya dan beban kerja. Frekuensi pengangkatan 3-5 kali per menit. Skor reba 3, keterangan risiko tinggi. Total skor reba 14, risiko sangat tinggi, perbaikan segera diperlukan. Interpretasi aktivitas pengangkatan dilakukan dengan postur tidak ergonomis dan tanpa alat bantu, sehingga potensi menyebabkan cedera punggung bawah, low back pain, dan kelelahan otot. Rancangan perbaikan admin dan area gudang. Meja. Tinggi meja 80 cm terlalu tinggi, disesuaikan menjadi 72-75 cm. Antropomeri pekerja Indonesia persentil 50. Kursi kerja, kursi statis tanpa sandaran lengan, kursi adjustable, tinggi 40-50 cm, sandaran 100-110 derajat, dilengkapi arres bagian atas monitor.
Monitor komputer. Posisi lebih rendah dari pandangan mata. Bagian atas monitor sejajar mata jarak 50-70 cm. Keyboard dan mouse terlalu jauh dari tubuh. Diletakkan sejajar siku dengan sudut kurang lebih 90 derajat. Pencahayaan 200 lux kurang terang. Ditingkatkan menjadi 300-500 lux menggunakan lampu LED putih netral. Area gudang, ketinggian rak penyimpanan barang berat di bawah kurang lebih 30 cm dari lantai. Rancangan ulang ergonomis barang berat ditempatkan di rak tengah 70-120 cm. Menggunakan zona jangkauan optimal. Proses manual handling dilakukan sepenuhnya manual menggunakan hand pallet, troli, atau liftable, mengurangi beban pada tulang belakang 50%. Postur kerja sering membungkuk dan memutar tubuh. Pelatihan teknik angkat ergonomis, menekuk lutut, punggung lurus. USHA manual handling Guidelines. Pencahayaan beberapa area masih gelap. Menambah lampu LED industri 400-600 lux. SNI 167062-2004. Sirkulasi kerja jalur antar rak sempit. Layout ulang dengan jarak minimal 1 meter antar rak. Standar layout gudang ergonomis. Implementasi dan monitoring. 1. Tahapan pengukuran ulang postur kerja dengan rula dan reba. Data baseline risiko ergonomi. Desain ulang workstation. Perancangan fasilitas kerja ergonomis, meja kursi, alat bantu, gambar desain dan spesifikasi teknis. Pengadaan alat dan pelatihan. Pembelian kursi adjustable hand pallet serta pelatihan ergonomi. Peningkatan kesadaran ergonomi. Implementasi di lapangan. Penataan ulang ruang kerja dan gudang. Lingkungan kerja yang lebih ergonomis. 5. Monitoring dan evaluasi. Survei kepuasan dan keluhan pekerja setelah 3 bulan. Data efektivitas perbaikan. Kesimpulan, permasalahan ergonomi di area administrasi distribusi PT Pancawangsa Kertamulya muncul karena desain fasilitas kerja belum disesuaikan dengan ukuran tubuh serta kebutuhan pekerja dan kurangnya alat bantu untuk aktivitas manual handling. Kondisi ini menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan, produktivitas, dan motivasi karyawan. Berdasarkan hasil analisis rula dan reba, tingkatan risiko postur kerja tergolong tinggi hingga sangat tinggi. Hingga tindakan perbaikan perlu segera dilakukan melalui penerapan rencana ulang fasilitas kerja dan penggunaan alat bantu ergonomis terhadap keluhan fisik dan kelelahan pekerja dapat berkurang produktivitas serta efisiensi kerja meningkat. Lingkungan kerja menjadi lebih aman, nyaman, dan mendukung motivasi kerja karyawan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.